Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar sahabat Mutiara semua? Ya, kita jumpa lagi di acara Bicara Tani. Ya, kali ini pada episode yang ke-216. Nah, pada episode yang kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tanaman buah yang mendapat julukan sebagai King of Fruits, yaitu durian. Nah, nanti kita akan undang narasumber yang sudah malang melintang di dunia perdurianan Indonesia Nusantara, ya, yaitu dengan Om Tabah Haryanto. Namun sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, ya, saya mengingatkan kepada sahabat Mutiara semua untuk like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lain. Oke. Nah, sahabat Mutiara semua, silakan tulis pertanyaan ya, komentar di kolom komentar yang sudah tersedia di media sosial kami ya, bisa di YouTube ataupun di TikTok. Oke. Nah, eh, langsung aja kita ketemu dengan narasumber kita kali ini, yaitu dengan Om Tabah Haryanto. Halo Om, apa kabar Om? Halo, kabar baik. Halo, gimana nih? Kabar baik, tapi kok ini kayak pegang-pegang kepala ini. Ini Ya, puyeng Om ya, alhamdulillah Om. durian. Nasib petani durian ketika musim penghujan seperti ini. Jadi ya Ah. harap-harap cemas lah. Nah, pas ini Om. Kita memang tema kita kali ini itu adalah mengenai bagaimana mensiasati supaya bertanam durian di musim penghujan seperti ini tetap mendapatkan hasil panen yang bagus maksimal. Nah, kita mungkin nanti sama Om Taba ini bisa sharing-sharing sedikit Om ya, bagi-bagi resep lah, Ya, bagi-bagi apa namanya primbon, buka-bukaan. Nanti bisa kemungkinan kalau ada yang bagus, cocok bisa dipakai oleh petani yang lainnya gitu ya Om ya. Nah, Om, untuk yang pertama ini saya ingin menanyakan, jadi bagaimana awal mula Om Taba ini kok terjun ke dunia pertanian, kemudian ke durian khususnya itu awal mulanya pripun Om, gimana? eh, jadi perkenalkan dulu, nama saya Tabah Haryanto, petani durian di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Batang, Alas Roban. Kalau teman-teman mungkin tahu bahwa saya mulai berkebun durian itu di tahun 2012. Kenapa saya terjun di durian adalah sebenarnya kesumpekan saya untuk bekerja di kantor. Jadi prinsipnya saya nggak ingin terikat dengan waktu. Jadi harus berangkat jam segini, pulang jam segini. Kemudian yang kedua adalah di daerah saya sebenarnya adalah penghasil durian lokal terbagus katanya dulu di Kabupaten Batang. Nah, di situ juga Hmm, banyak ya, ya. durian-durian lokal. Tapi melihat fenomena yang saat itu harga turun, maka saya berpikir bahwa bagaimana caranya nih berkebun durian biar mendapatkan keuntungan yang stabil. Makanya cari-cari referensi, ketemulah tuh yang namanya durian bawor. Waktu itu lagi hits-hitsnya. Nah, saya beli di Banyumas, kemudian nanam sampai sekarang ya akhirnya menjadi sebuah pekerjaan utama dan passion mungkin Om sekarang Om. Ya, 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 ya. Ceritanya seperti itu sebenarnya. Iya. Jadi sekarang enjoy ya Om ya, terjun ke dunia perdurianan, dunia persilatan durian dengan Sangat segala, menikmati Om. oh, iya, ya, dengan segala suka duka citanya gitu ya Om ya. Sebenarnya Iya, 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 iya. sangat menikmati. Sebenarnya kalau di durian ini kan ya banyak sukanya lah daripada dukanya. Asal kita bisa Wah,
tahu perawatan secara bagus, kemudian nanti hasilnya bagus, itu yang paling utama. Yang kedua adalah banyak saudara. Jadi kemana-mana itu kita ketemu saudara sepenggiat durian ya, sepekebun durian. Saling sharing, tukar pengalaman, ya bahkan sekarang banyak sih yang menjadi saudara ketemu di durian. Itu sukanya, Om. Kalau dukanya sih, ya ketika panen di musim hujan seperti ini, hama, penyakit menyerang. Hanya itu sih, lebih banyak sukanya Hmm, daripada dukanya. oke, ya wis lah keren Om. Eh, jadi ini Om ya. Jadi berarti dari 2012 ya Om Taba Iya. ini mulai aktif di durian ya. Hmm. Kalau untuk varietas yang istilahnya recommended dengan nilai jual yang lumayan bisa mensejahterakan petani, kira-kira untuk durian ini pada umumnya ini yang direkomendasikan untuk dikebunkan itu jenis apa Om? Nah, kalau yang bicara seperti ini ya bukan menyinggung masalah lokal atau introduksi ya Om ya. Iya, Nah, iya, iya. Hmm. banyak sih sebenarnya banyak lokal yang bisa dikebunkan dan mendapatkan hasil yang bagus. Contohnya kayak Cumasi, Super Tembaga. Cuma kalau saya melihat sebenarnya yang paling bagus adalah yang adaptif di daerah tersebut. Semisal kayak Bawor, Iya, 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 iya. Bawor, Musangking, Duri Hitam ini kan yang lagi hits-hitsnya. Mungkin sekarang Duri Hitam yang lagi hits kan, atau Musangking yang nilainya stabil. Justru yang harus dipikirkan petani adalah bagaimana caranya pohon itu adaptif, kita menanam yang adaptif di daerah kita. Semisal kalau daerah kita itu dataran rendah, yang adaptif menurut pengalaman saya, kemudian ngobrol-ngobrol sama temen, itu Duri Hitam sama Bawor. Atau nanti yang dataran tinggi di atas 500 mdpl itu lebih baik nanam Musangking sama Duri Hitam. Sebenarnya cuan atau hasil yang didapat itu kan berbanding lurus dengan biaya operasional yang kita keluarkan, toh, Om. Iya, betul. Makanya saya menyebut bahwa kita harus menanam yang adaptif. Semisal kalau kita menanam musangking nih, Om, di dataran rendah Hmm. atau bawor di dataran tinggi, menghasilkan pohon bagus, cuma biaya operasional yang harus kita keluarkan untuk merawat pohon itu sampai berbuah dan panen itu lebih besar daripada pohon yang adaptif di daerah itu. Karena pada prinsipnya adalah Hmm. tanaman hutan kan butuh butuh satu daerah yang sesuai dengan agroklimat yang diinginkan oleh jenis tersebut. Hmm. Begitu. Hmm. Jadi ya manakala itu sebenarnya berbanding lurus dengan biaya operasional yang kita keluarkan. Seperti itu. Jadi agroklimat itu kan berpengaruh terhadap hasil buah, kemudian cepat lambatnya dalam satu musim itu berbunga, kemudian bagaimana dia tahan terhadap cuaca, kekeringan, seperti itu. Iya, iya. Jadi jangan memaksakan nanam jenis si A, ditanam di daerahnya, nanti ternyata kurang adaptif. Nah, operasionalnya jadi tinggi. Nah, itu yang akan menjadi beban tersendiri ya Om ya, gitu ya. Seperti itu. Jangan khawatir ketika bawor Hmm. pun sekarang harganya hanya 80 sampai 100 ribu, cuma kan besar. Iya, bisa sampai 4 kilo. Ketika Hmm. di ketika di apa namanya di satu daerah yang iklimnya sesuai dengan hasil yang bagus, katakanlah bisa panen dari satu kebun itu 90% bagus, dengan rata-rata jual per butir itu 400 ribu atau 350 ribu, itu kan sudah menyamai musangking ketika kita menanam di dataran rendah, Om. Betul, ya, 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 ya. Nah, Om, Dan ini ada yang segmen-segmen menjadi tertentu tantangan tersendiri untuk ya. penikmat-penikmatnya, Mm-mm. Om. Jadi kayak It, bawor itu mungkin menurut saya sekarang penikmat paling besar, Om, daripada Heeh. ya mohon maaf musangking sama duri hitam. Jadi ketika kita Hmm. suguhkan bawor 4 kilo bisa dimakan satu keluarga. Hmm. Tapi tidak memungkiri juga bahwa nantinya musangking sama duri hitam itu akan jadi primadona meskipun sekarang sudah mulai beranjak menjadi primadona, Om.
Ya, 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 ya. primadona karena rasa kan bagi penikmatnya, primadona dari harga jual bagi pekebunnya, kan seperti itu. Iya. Kalau ngomongin jenis varietas durian itu nggak ada habisnya ya Om ya. Tergantung selera Betul. masing-masing pekebun dan juga Iya, target pasarnya itu mau kemana. Nah, betul. sebenarnya yang jadi inti masalah di durian di kita itu adalah karena kita menanam di negara tropis ya, di mana musim Ya, penghujan ini ngepasi atau pas jatuhnya pembesaran buah, pematangan buah itu biasanya musim penghujan itu Om. Ya, itu yang bikin iya. kepalanya itu nyut-nyutan itu kalau petani ya. Pas mau panen tiba-tiba Tahu. hujannya tiap hari nggak berhenti. Nah, kira-kira fenomena seperti ini ada resep khusus nggak dari Om Tabah ini atau gimana caranya supaya ya minimal buah yang kita tanam yang mau dipanen itu bisa jadi cuan gitulah daripada dibuang jadi nggak kepanen gitu ya Om ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada resep Ah, khusus, Om. Jadi kita sebagai hmm. petani kan seharusnya bisa membaca fenomena alam nih. Jadi kayak Nah, zaman oke. dahulu itu, semisal kayak di Pulau Jawa nih, rata-rata kan musim panas itu 4 sampai 5 bulan lah, musim panas full ya. Jadi itu terlepas dari faktor kayak sekarang La Nina atau kemarin El Nino kan. Hmm. Jadi rata-rata kita di 4 sampai 5 bulan itu mendapatkan musim panas full. Yang tujuan kita sebenarnya adalah satu, bagaimana bisa memanen atau bisa menghasilkan buah panen di musim hujan awal atau di akhir musim kemarau. Ya, 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 ya. Tugas petani yang paling ringan sebenarnya seperti itu. Jadi dari saya 10 kali panen itu hasil maksimal itu ada di akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Itu hasil maksimal. Ketika kita Hmm, bisa hmm, hmm. tarik garis lurus, maka kita bisa membaca fenomena dari keluarnya mata ketam sampai panen itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Hmm. Tugas kita adalah bagaimana membungakan di awal musim kemarau. Jadi menurut beberapa pakar atau saya alami sendiri atau baca dari jurnal ilmiah bahwa pohon durian itu akan mengeluarkan bunga ketika dia 2 sampai 4 minggu itu terkena sekaman air, stres, nggak ada air sama sekali. Itu maka akan keluar muncul mata ketam. Nah dari situ bisa ditarik, di kisaran waktu 5 sampai 6 bulan atau 7 bulan untuk panen. Jadi bisa menghitung, Om. Seperti itu. Ya, 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 ya. Ah. Nah, kalau saya contohnya gini, Om. Kalau saya contohnya gini, bahwa saya target November itu sudah harus habis, Hmm. sudah harus panen. Maka saya harus memunculkan mata ketam itu di bulan Mei atau Juni. Itu sudah harus muncul mata ketam. Selebih dari bulan Juli, pohon itu saya vegetatifkan lagi. Hmm. Iya, berarti Karena nanti dia muncul, intinya menarik, memajukan masa bunganya supaya lebih cepat gitu ya. Hmm. betul. Nah, ini caranya Nah, gimana, Om? Ada tipsnya untuk nggak bisa supaya memajukan, bunganya lebih cepat? Hmm. nah, makanya gini Om, kembali lagi, November itu sudah harus penyehatan pohon, Ya, habis ya. panen. Ya, seperti biasa lah banyak orang-orang tahu, banyak teman-teman tahu, kasih dolomit, bahan organik, pupuk penyehatan pohon. Nanti goalnya itu di bulan Januari, targetnya di bulan Januari, bahwa Januari itu sudah harus masuk TSP, Om. P tinggi. Oh, P tinggi. Oke, oke. Nah, kenapa harus Januari masuk P tinggi? Bahwa kita juga tahu bahwa P itu kan susah larut, Om. Betul. Curah hujan yang sangat tinggi, kita masukin nabung P tinggi aja sudah cukup bahwa akan larut dia karena curah hujan tinggi. Mm-mm. Nah, seperti itu. Nanti Februari, Maret, April itu masuk P dan K tinggi.
Sebenarnya Oh, kalau sederhananya seperti itu sih. Jadi pohon memang benar-benar kita siapkan untuk pembungaan dengan P dan K tinggi. Nah, nanti pakainya hmm. apa terserah mau pakai produk Merauke bagus karena mudah didapat atau yang lain saya tidak tahu kan seperti itu. Jadi P itu sudah harus mulai nabung. Jadi Januari itu Eh, sudah harus nabung P tinggi karena menurut saya pribadi bahwa P2O5 atau rock fosfat itu bahannya dari P itu susah larut. Maka dengan curah hujan tinggi, air banyak, maka akan cepat larut tersedia oleh tanah dan akan nanti naik ke jaringan tubuh seperti itu. oh ya ya. Jadi Januari bisa pakai Merauke TSP 46 ya Om ya. Masuk duluan ya. Ya, dan memang harus ada Om. Ah, iya. Nah ini Om, kalau bicara mungkin dosis itu kan tiap pohon berbeda ya. Untuk kisaran, katakanlah untuk pohon yang berbuahnya sekitar 10 sampai 20 butir itu penggunaan TSP di awal di Januari itu kira berapa kilo Om? Kalau saya rata-rata penggunaan umur 5 sampai 6 tahun itu 2 sampai Hmm. 3 kilo. Jadi murni Karena hanya nanti TSP juga aja ya Om ya. ya, karena nanti juga kita sambung di P dan K kan, juga sama-sama tinggi. Hmm. Ya 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 Nah, ya. ketika sudah mulai muncul mata ketam, maka saya tidak menggunakan P lagi atau menggunakan P rendah banget Ya 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 untuk ya ya. pematangan buah dan untuk pematangan buah. Seperti itu untuk mencegah Jadi hmm, di besar. oke. Jadi P ini hanya untuk menstud supaya bunga itu keluar, mata ketam itu keluar, habis itu tugasnya selesai gitu ya Om ya. Betul. P itu hanya untuk Hmm. men-setup pembungaan saja kalau saya. Hmm. Oke 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 oke. Jadi kalau dengan cara kita menabung P di awal itu ada kemarau sedikit langsung dia bisa keluar bunga gitu ya Om ya. Pengalaman ya. Insya Allah seperti itu. Jadi P dan K itu kan sebagai karbohidrat nantinya. Mm-mm. Karena ketika fase-fase stressing air itu kan adalah mengubah inisiasi bunga kan, mengubah vegetatif ke generatif. Oke oke Nah, oke oke. yang penting sebelum musim kemarau itu CN rasionya dia tinggi. Itu aja. Iya 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 iya. Iya. Ini berlaku untuk semua varietas durian atau bisa hanya beberapa varietas saja yang bisa pakai jenis aplikasi seperti ini, Om? Untuk semua varietas durian. Hmm, hmm, hmm. Itu Iya, ketika iya. kita mau membungakan di awal, Om. Cuma kan pertanyaan Hmm. dan tema sekarang adalah bagaimana nih caranya ketika musim hujan ini sudah ada buah, kan seperti itu kan. Iya, itu yang sedang terjadi pergalauan nasional durian itu seperti saat ini, Om. Jadi Iya. waktunya pembesaran buah, pematangan buah, hujan tiada henti tiap hari. Kalau dari Om Tabah, dari melihat situasi alam yang seperti ini, yang bisa kita lakukan apa, Om? Karena kita kan menanam durian ini ya di lahan terbuka, tidak di dalam greenhouse ya, yang mana bisa diatur kita ininya apa Iya. namanya konsumsi airnya segala macam. Kalau di alam kan kita nggak bisa mengatur alam, Om. Iya. Jadi kalau menurut saya ketika teman-teman sekarang sudah ada buah dan Mm-mm. mulai memasuki fase pematangan untuk menghasilkan buah yang berkualitas itu memang agak susah. Jadi Mm-mm. ketika teman-teman bisa lebih dari 50% itu lebih bagus dan merupakan sebuah capaian yang luar biasa kalau menurut saya. Nah, Mm-mm. langkah-langkah saya yang biasa saya ambil meskipun saya juga banyak durian-durian saya panenan itu gak bagus lah. Jadi yang harus kita lakukan kan untuk meningkatkan buah hasil panen aja, bukan untuk menghasilkan buah berkualitas. Jadi subjek yang bagus adalah meningkatkan hasil panen biar lebih bagus daripada semestinya di musim hujan seperti itu.
Jadi kan Hmm. ada beberapa faktor nih Satu adalah faktor dari hama insektisida Jadi kadang di musim Ya, hujan kita ya. sering menjumpai bahwa durian itu kena penggorek buah. Ya, pengerek buah. Nah, itu langkah yang saya lakukan adalah semenjak ukuran kelereng, maka saya spray dengan insektisida dengan spektrum luas, ditambah insektisida untuk mematikan larva atau telur Biasanya kalau saya nggak salah ucap nih, kalau yang untuk Hmm. insektisida spektrum luas, broad spektrum itu pakai lambda silatorin kalau nggak salah. Kemudian kalau untuk larva atau telur itu pakainya klorofurazon, bahan aktifnya. Ya, 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 ya. Kemudian yang kedua adalah jamur pada buah, Phytophthora palmaiophora ya kalau nggak salah ya. Yang biasa sekarang ada Ah, bercak-bercak jamur seperti itu. Saya biasa ya, ya. menggunakan pakai belerang Belerang murni atau fungisida yang ini, Om? Ini, Om. Belerang yang 80% itu dijual di pasaran banyak itu. Kita spraykan di Hmm. apa namanya buahnya. Oh, langsung kena buahnya, Om. Ya, secara tunggal. Ya, 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 ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari apa namanya genangan air, Maka salah satu tujuan kita adalah membuat drainase-drainase yang dalam untuk lebih cepat mengalirkan air. Ya, ya, supaya air tuntas tidak banyak ini ya di sekitar pohon ya, Om ya. Kemudian yang keempat adalah faktor munculnya trubus, atau tunas daun muda. Hmm. Nah, tunas daun muda ini sebenarnya kita bisa tarik di perlakuan 1 tahun sebelumnya bahwa setelah muncul bunga, maka kita perkecil penggunaan N dalam bentuk amonium. Kalau sekedar karate Hmm. borone dengan kalsium dan apa nitrat itu menurut saya nggak masalah Nitrat. karena kalau teknik nggak dipakai pun dia akan menguap kan. Nah, seperti itu. Makanya ketika pengisian buah di musim hujan ini, saya paling menggunakan KSMG yang mengandung seperti itu, yang tinggi, Kemudian CA. Mungkin ketika ada Hmm. nitratnya, ya nitrat sedikit aja, seperti itu. Kemudian untuk Ya, ya, ya. fungisidanya di daun, kita bisa menggunakan fungisida berbahan dasar yang tulisannya zole-zole itu. Bisa triazol, tebuconazol, difeconazol, pokoknya yang golongan zole, Siap, siap, siap. Jadi supaya turbusnya juga tidak terlalu kencang ya, Om ya. Gitu ya. Ye, itu. Kemudian yang kelima adalah faktor nutrisi juga kan. Jadi faktor Hmm. nutrisi ini juga berpengaruh terhadap faktor fotosintesis juga kan, karena kurangnya sinar matahari. Betul. Nah, maka kita perlu menggunakan mangan untuk mempercepat buka mata stomata. Untuk buka tutup Hmm. stomata ketika ada cahaya sedikit, dia langsung buka. Kemudian butuh magnesium untuk memompa nutrisi begitu ada cahaya matahari. Nah, kemudian butuh Cu juga untuk mencegah Phytophthora tadi dan memberikan Ya, ya, rasa ya, ya, ya. sedikit bagus. Kemudian juga butuh sulfur untuk menambahkan aroma. Makanya untuk spray daun, saya pasti menggunakan magnesium, mangan, Zn, Cu, sama mungkin Vitaflex seperti itu. Oke, oke. Jadi, nah ini Om, kalau musim penghujan ini ada anggapan kita itu pupuk itu dikurangi atau malah lebih banyak? Menurut Om Taba itu porsinya gimana? Kalau menurut saya ya harus ditambahi, karena kan kita pasti ada leaching oleh air hujan kan, pupuknya kan. Oh, tercuci, ya, betul. Nah, Betul. jadi yang mungkin biasanya 1 kilo, ya ditambahi 1,5 kilo. Ah, ah, ah. Seperti Ya, itu. ya, ya.
Kemudian untuk mengurangi beban dari si pohon itu ya, ketika biasanya panen 20 butir ya dikurangi jadi 10 butir aja. Seperti itu untuk mengurangi, jadi biar makanannya fokus di buah itu. Terutama shape-shape bentuk-bentuk buah yang besar, Om. Kayak bawor, Ya. montong seperti itu. Nah, itu yang paling besar terkena dampak oleh cuaca saat ini ya, yang dimana tiap hari hampir hujan, cahaya matahari intensitasnya rendah, otomatis pembesaran buahnya itu kan masih lama. Ini kalau jenis-jenis yang besar dan tebal seperti bawor, montong ini kan dia waktu matangnya lebih lama. Jadi yang paling berdampak ya varietas dengan ukuran buah yang besar, daging buah yang tebal juga. Jadi Iya. perlu ada perlakuan khusus enggak Om kalau untuk yang tanam yang seperti bawor, montong ini karena kan masa panennya panjang tuh, lebih lama daripada musangking duri hitam. Sebenarnya perlakuan khususnya adalah menambah pupuk, kemudian Hmm? mengurangi populasi buah yang ada di satu pohon itu. Jadi semisal populasinya Oh, 25, kita kurangi menjadi 10 atau 5. Seperti oh, itu. iya iya iya. Jadi jangan eman-eman ya Om ya, mengorbankan untuk Jangan sesuatu yang eman-eman. Yang eman-eman itu adalah ketika pohon kita dipaksakan untuk berbuah banyak, tapi hasil nggak ah, maksimal, sesudah itu pohon mati atau merana. Itu sangat disayangkan. iya 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 iya. Ya itulah yang mungkin yang belum banyak diperhatikan oleh eh, petani kita ya, terutama untuk durian ini ya. Memang eh, pengurangan jumlah buah, penjarangan buah itu sangat penting ya, karena Betul. nggak hanya berdampak pada musim saat ini, musim berikutnya juga akan terus ada efeknya gitu ya Om ya. Ya, Om, betul. Karena memang si buah durian ini kan nutrisinya dibagi ke buah. Jadi semakin banyak buah, ketika pohon nggak sehat, maka nutrisi yang ada di pohon itu disalurkan ke buah semua. Karena Hmm. prinsipnya mereka menghasilkan buah adalah untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, ibaratnya Ya. pohon itu mati nggak apa-apa, yang penting dapat keturunan gitu. Secara alamiahnya seperti itu. Iya, tadi tipsnya ya bisa dilihat kalau kita bertanam durian tuh bisa dimajukan masa pembungaannya biar lebih aman, jadi tidak terkena ah, panen di waktu musim hujan yang berhari-hari seperti ini. Nah, kalau sudah terlanjur tadi ya ada penjarangan buah, terus juga mungkin pupuknya harus ditambah, ya, Ya, irigasinya juga harus dibenerin gitu ya Om ya. betul Mm, Om. Kemudian ya. penjagaan terhadap jamur pada buah, Nah, mm, penjagaan terhadap penggorek buah, itu yang sering ya, ya, ya. ditemui Om. Ah, ya, ya, ya. Nah, Om, kita ini break sebentar ya, Om ya. Ini kelihatannya sudah banyak yang nanya. Nanti kita diskusinya dilanjutkan setelah break, Om. Ya, kita break sekitar 1 sampai 2 menit. Kita kembali lagi, sahabat Mutiara, dan tetap di channel ini ya. Oke, kita break Ya, sebentar, Om. di berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi lama-lama mereka nggak enak tuh Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanam sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya
Ya di OTW. Oke, sahabat Mutiara, kita balik lagi ini ya di acara Bicara Tani episode ke-216. Kita bersama narasumber Om Tabah Haryanto dari Batang, Jawa Tengah yang sedang mengupas tentang bagaimana eh, membuat panen durian meskipun di musim hujan ini bisa lebih enak. Nah, silakan bagi sahabat Mutiara sedang menyimak untuk menuliskan komentar, pertanyaan ya, baik di YouTube maupun di TikTok kami. Oke, kita lihat Om Tabah, ini ada yang bertanya nih ya. Sore Om Tabah, untuk cuaca sekarang yang sering hujan, ini sedang durian bawor ini sedang berbuah dan mendekati masa-masa pematangan buah. Pengaplikasian merokok SOP sebaiknya ditabur apa dikocor, Om? Nah ini Om, pemupukannya itu terutama bagaimana Om secara garis besar Om? Kalau benar, Om. Oke Om. Eh, kalau untuk Terutama untuk yang jenis bawor ini Om ya. Tadi yang bertanya untuk pengaplikasian pupuknya bagaimana Om? pengaplikasian SOP, kalau menurut saya lebih baik kita kocor sama spray Om. Jadi kocor sekali, dilihat ketika mungkin kita lihat cuaca bahwa ketika nanti waktu itu hujan, ya kita tunda kalau saya. Lebih baik kita spray aja. Karena dengan yang larut air sempurna produk SOP itu, maka dia akan terserap oleh daun. Cuma kan kita harus timbang juga Om. Jadi tidak serta-merta harus dikocor atau disemprot, bahwa pemupukan itu harus kita tarik dulu sebelumnya dikasih apa nih. Kalau memang sebelumnya tidak dikasih apa-apa, kemudian dikasih SOP, ya dampaknya kurang signifikan atau makan mungkin tidak berdampak sama sekali. Jadi ketika musim hujan kita kocor juga pun dia akan leaching oleh air. Kemudian ketika dispray pun dia akan leaching oleh air hujan juga, dan ketika tidak ada sinar matahari maka dia tidak akan terserap secara sempurna, kan seperti itu. Maka untuk pengocoran atau untuk spray lebih baik lihat cuaca saat itu. Ketika ya teman-teman petani bisa lihatlah di perkiraan cuaca, meskipun tidak sepenuhnya betul, bahwa ada kok 1 hari 2 hari ketika fase pematangan buah itu ada kok yang nggak hujan atau hujannya sore hari gitu. Maka ya lebih baik pagi-pagi betul ketika cuaca cerah dikocor aja seperti itu. Lah nanti ketika tiba-tiba hujan ya kita ulangi lagi, dikocor lagi. Dan jangan lupa tetap bahwa harus dikurangi Om. Ya jangan terlalu banyak lah. Jadi daripada kita 10 tapi nggak berhasil semua, lebih baik 5 tapi berhasil semua. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi intinya kita aplikasinya itu diperbanyak ya Om ya. Mungkin dengan dosis yang harusnya dipersering Om. Dipersering, diperbanyak tapi dipersering. Jadi semisal kalau musim kemarau hanya 1 kali, ya di musim hujan ini bisa 3 kali, 4 kali seperti itu. Iya. Dengan dosis yang mungkin hanya tambah sedikit gitu ya Om ya. Iya, dengan dosis yang 2 kali lipat, biasanya 1 kilo ya mungkin 2 kilo, tapi dibagi 2. Oke. Itu yang dibagi 4, 500 gram, 500 gram, 500 gram, 500 gram, seperti itu. Iya. Jadi intinya kalau musim hujan ini justru pupuknya harus porsinya ditambah, namun diimbangi dengan aplikasinya yang lebih sering, ya. Betul. Supaya lebih maksimal penyerapannya di tubuh tanaman itu, karena faktor cuaca ini yang sangat dominan, ya. Terutama di musim hujan ini kita harus pintar-pintar sebagai petani pekebun, pintar-pintar cara mengaplikasikan pupuknya, timingnya kapan, supaya uangnya juga tidak
banyak terbuang gitu ya Om ya. Kita baru mupuk tiba-tiba hujan gede, nah berarti pupuknya juga ikut hilang gitu ya Om ya. Yes, Om, betul. Jadi memang harus diperbanyak dan dipersering seperti Oke, itu. oke, oke. Jadi nggak masalah Om, mau ditabur atau disemprot, nggak masalah ya di musim hujan ini ya, intinya ya. Mau ditabur untuk subur kalinya nggak masalah, atau mau Hmm, dikocor untuk meroke SOP-nya nggak masalah, atau mau hmm. dispray untuk meroke SOP-nya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak ngapa-ngapain, pasrah aja. Itu yang Iya jadi betul masalah. Om. Iya 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 iya. Jadi yang jadi masalah yang nggak apa-ngapain, yang nggak mupuk, yang nggak nyemprot, pengennya buahnya bagus. Nah itu yang jadi masalah ya Om ya. Tuh, itu yang jadi masalah. Iya iya. Oke. Oke lanjut Om, pertanyaan berikutnya. Ini dari Nayaka ya. Selamat sore Om Tabah. Mau Selamat tanya sore, untuk Om Ayaka. aplikasi, ini aplikasi Paklo nih Om. Paklo Mutasol. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pertanyaannya Om ya. Nah ini sebelum sesudah aplikasi TSP selang berapa waktu. Nah ini Om, ada yang tanya mungkin bagaimana cara membuahkan dengan penggunaan ZPT Paclobutrazol ya. Ini efektivitasnya gimana atau supaya aman di durian ini, pengalaman Om Tabah itu bagaimana Om? Eh, Om Nayaka, saya spill sedikit saja tentang penggunaan Paclobutrazol. Jadi penggunaan Paclobutrazol untuk saya adalah untuk memunculkan bunga secara serempak dan dalam jumlah yang banyak di awal musim kemarau. Seperti itu saya. Intinya penggunaan itu pohon harus sehat, nutrisi harus terjaga, punya tabungan nutrisi karena setelah pengaplikasian Paclobutrazol itu pohon betul-betul stres. Ketika dia pohon itu nggak siap, maka pohon itu akan merana. Intinya satu, saya menggunakan Paclobutrazol itu hanya untuk membungakan secara serempak, Mm-mm. banyak, kemudian di awal musim, sehingga nanti panen di akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Lah, secara gamblangnya, secara detailnya, mungkin nanti kita akan roadshow bersama Pak Catur dari Merauke Tetap Jaya ke seluruh Indonesia untuk berbincang tentang plus minus atau keuntungan dan ke apa namanya kekurangan menggunakan Paclobutrazol seperti itu. Karena biar tidak terlalu liar, Om. Mm-mm. Karena sangat ini ya Om ya, sensitif sekali ya. Betul. Nanti salah-salah bisa salah dosis, salah aplikasi, timingnya nggak pas, malah Oke. tanaman yang jadi korbannya. Begitu ya Om ya. Nah, yang malah yang jadi korban nanti adalah yang kasih tahu Om, seperti itu yang jadi korbannya. Wah, dari Mas Abah ini ternyata bohong, malah pohonnya mati kan kayak gitu. Mm-mm. Oke, jadi Itu mungkin mungkin Om nanti Hayata, bisa. ya jawabnya seperti itu dulu. Nanti kalau memang mau istilahnya lebih intens bisa hubungi nomor saya lah nantilah. Kita bisa ngobrol lewat WA atau mungkin nanti saya bisa datang ke kebun Bapak untuk melihat postur pohonnya kayak apa, kekurangannya apa yang harus diberikan dulu. Kemudian sebelum penggunaan Paclobutrazol itu, kemudian setelah penggunaan Paclobutrazol itu harus seperti apa. Nanti Bapak bisa undang saya lah. Nanti bisa WA ke nomor saya. Oh, siap, 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 siap. Oke Om ya, nanti bagi sahabat Mutiara semua yang mungkin akan konsultasi lebih lanjut dengan Om Tabah, nanti bisa melalui Japri gitu ya, Om Tabah ya. Eh, Mm-mm. Om, ada yang tanya lagi nih, ini dari TikTok ya. Om, pupuk durian yang sedang berbunga sampai panen, ini durian lokal umur 50 tahun. Nah, untuk durian lokal ini kan biasanya sosoknya itu kan pohonnya tinggi besar. Mm-mm. Terus ya mungkin terpengaruh juga fluktuatif ya, kadang-kadang rasanya enak, kadang-kadang nggak enak. Nah, itu
ini pemupukannya gimana Om? Supaya mungkin kestabilan, kualitasnya juga tetap terjaga. Jadi gini Om, kunci Hmm, pemupukan di pohon-pohon lokal yang tua, yang akarnya sudah sampai hmm, kemana-mana, mungkin dari Batang ini akarnya sudah sampai Pekalongan. Ya, kunci kunci utamanya adalah di pemberian bahan organik Om. Kalau saya biasanya pemberian kohe atau bahan organik itu kita karungi Om. hmm, hmm, Nah, kita karungi, kemudian bawahnya kita sobek, kita taruh di ya sekitar diameter 4 sampai 5 meter dari pangkal pohon. Om. hmm. Nah, dari pangkal pohon itu nanti sekitar 2 atau 3 bulan, maka akan muncul akar di balik karung itu, Om. Nah, dari kemunculan akar itu adalah titik kita untuk memberikan pupuk, Om. Baik itu tabur Hmm. atau kocor, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadi memunculkan akar dulu, akar serabut yang nantinya akan makan. Nah, ketika sudah muncul, maka disitulah titik-titik untuk kita memberikan pupuk, Om. Oke, oke. Jadi intinya pohon besar itu kita nggak tahu akarnya di mana, otomatis harus kita rangsang dulu akarnya supaya naik, ya. Jadi kita memudahkan untuk efektivitas pupuk yang akan kita berikan. Tadi Om Tabah menyarankan pakai pupuk kandang, kemudian pakai karung, bawahnya disobek. Nah, mungkin selang 1-2 bulan akar mulai ngumpul, baru kita hantam dengan pupuk. Nah, gitu ya Om ya, biar lebih efektif ya Om ya. Betul, Om. Betul. Nanti mungkin di pohon-pohon umur 50 tahun seperti punya Om yang di TikTok itu kita butuh 16 titik atau 12 titik. Nah, nanti mungkin pemupukannya ketika ya kita butuh sekitar 5 kilo kan nanti dibagi 15 titik kayak gitu atau 10 titik. Hmm, Jadi 1 titik 500 gram. Kalau memang mungkin terlalu banyak, ya kita bisa dibagi 500 gramnya itu kalau yang sebulan berarti di 2 minggu sekali 250 gram, 250 gram seperti itu. iya, iya, iya. Karena durian ini sensitif tanaman yang sensitif klor juga kadar garam tinggi ya Om ya. Jadi pemberian pupuknya Ye. juga harus kita antisipasi supaya tidak overdosis gitu ya. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi untuk pohon umur 50 tahun mungkin sekali aplikasi sekitar 5 kilo ya Om ya. Sekali aplikasi sekitar 5 kilo untuk ya mungkin 1 bulan 2 bulan lah. Nanti kalau memang terlalu banyak di Oh, setiap titiknya itu kan bisa dibagi Om. Mungkin ya, 10 ya, hari ya, ya. sekali bagi 3 kan berarti. Oke, oke, oke. Oke. Om, ada yang tanya lagi nih ya. Eh, Kalau untuk mupuk dikocor, ini bisa nggak kita tambahi dengan fungisida gitu ya, mungkin seperti antrakol. Jadi sekalian mupuk kita tambahin fungisida, mungkin tujuannya supaya juga melindungi daerah perakaran dari jamur gitu Om. Kalau saya sebenarnya belum pernah melakukan, Om. Cuma saya selalu menggunakan fungisida yang kontak dan sistemik untuk penanggulangan busuk akar itu ketika habis berbuah. Jadi ketika pohon habis berbuah itu kan sakit, Om, rentan terhadap sakit. Hmm, Biasanya yang terserang adalah akarnya. Apalagi di musim hmm, penghujan kan lembab. Maka setelah betul. pengaplikasian dolomit, kemudian sebelum pengaplikasian bahan organik, saya pasti spray dengan tekanan tinggi di daerah tajuk dengan pertama menggunakan fungisida kontak. Harapannya jika ketika ada mikroba-mikroba yang jahat yang ada di permukaan tanah itu akan mati. Hmm, Kemudian saya biasa pakai, kemudian selang 2 minggu atau 3 minggunya saya kocor atau spray dengan tekan tinggi dengan fungisida sistemik. Harapannya bisa terserap oleh akar, naik ke jaringan pohon, dan yang bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang sudah masuk ke bagian tubuh tanaman itu akan mati karena secara sistemik fungisida itu akan masuk ke jaringan-jaringan pohon. Seperti itu. oke, oke, oke. Jadi sebaiknya aplikasinya sendiri ya, nggak usah dibarengkan dengan pupuk ya Om ya. Ye, karena ada Hmm. ada ada zat-zat tertentu kayak tembaga yang nggak bisa dicampur dengan bahan lain karena akan saling menggumpalkan kan, seperti itu.
Oke, 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 oke. Nah, Sahabat Mutiara, banyak ilmu daging ya yang kita dapatkan dari Om Tabah ya. Jadi mungkin nanti kalau ini kan bisa eh, tonton kembali dari awal ya, Sahabat Mutiara. Kira-kira kalau ada yang bermanfaat nanti bisa diterapkan di kebunnya masing-masing. Nah, Om Tabah kali ini tidak pelit ilmu ya, Om Tabah ya. Oh enggak Om, bisanya sedekah ilmu ya saya sedekahkan. Iya. Cuma Om, karena lanjut kalau pertanyaan. pengen ngobrol, ya Hmm? silakan Om. Oh, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Om ya, dari YouTube ini ya. eh nah Om Tabah ini ya, Om Tabah ini durian saya berumur kurang lebih 4 tahun. Jika sampai sekarang itu belum muncul mata ketam, lebih baik dikejar untuk fase generatif atau tetap vegetatif aja Om, gitu Om. Sebenarnya Bapak, kalau saya tidak berpatokan kepada umur, saya berpatokan Hmm, kepada postur pohon dan kesehatan pohon. Ada kalanya pohon umur 4 tahun itu masih stagnan, masih kecil, cabangnya belum mampu untuk menopang buah. Makanya saya berpatokan kepada kesehatan pohon. Sebenarnya ketika saya minimal itu dengan tinggi 4 meter, dengan mungkin diameter dari pohon itu sekitar 40 cm, itu sudah layak dibuahkan untuk tahun depan. Nah, makanya sebenarnya kalau untuk untuk generatif itu kan seperti yang sering saya bilang, sering bahas dengan Pak Catur bahwa pemupukan itu harus diprogram 1 tahun sebelumnya. Mungkin Januari ini sudah mulai masuk P nih. Nanti hmm, Februari, Maret, April sudah masuk P dan K tinggi nih. Nanti harapannya ketika awal musim kemarau di bulan Mei, maka dia akan muncul bunga. Seperti itu aja. Jadi ketika pertama berbuah, sebaiknya jangan diforsir. Kita nabung aja nutrisi. Syukur-syukur dia mau berbuah, syukur-syukur dia mau berbunga. Ketika dia mau berbunga ya kita harus seleksi bunganya, jangan terlalu banyak. Target ya di 5 sampai 10 butir lah. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih enak ketika pohon itu sudah mulai memasuki masa generatif, Om. Jadi ketika tahun ini hmm. nih atau tahun depan dia sudah mulai munculkan bunga, insya Allah tahun depannya lagi ketika pohon sehat dia akan berbunga lagi dengan intensitas yang lebih banyak seperti itu. Jadi intinya Jadi, rawat saja pohonnya. Ketika dia vegetatif, ketika generatif ya kita generatif seperti itu. Banyak kok pupuk-pupuk untuk seperti itu. Gitu. oke, jadi intinya jangan maksakan tanaman kita, pohon durian kita itu untuk generatif secara paksaan. Jadi biarlah alami, oh ternyata oh ini pohon duriannya sudah mulai munculkan bunga, oh berarti ini sudah mulai siap untuk dibungakan. Gitu ya Om ya, intinya Om ya, jangan dipaksakan Om ya. Jadi betul. Jadi intinya bahwa jangan pohon itu mau sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tahu keinginan pohon itu seperti apa. Seperti itu. Jangan memaksakan keinginan kita pada pohon lah. Pohon harus berbuah. Tapi kita harus tahu pohon itu butuhnya Iya. apa. Kita Nah, yang harus oke, nyediain. oke, oke. Iya, siap Om. Oke, pokoknya ya kita pekebun harus pintar-pintar juga mencermati keadaan pohon kita ya. Oke. Oke. Ada lagi yang tanya nih Om, ya dari ini bertanya kapan terakhir pemupukan durian setelah durian menjelang tua. Salam dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Eh, iya, dari Oke, Lubuk Linggau Om. Om Jadi dari pemupukan terakhir itu Linggau. kapan Om? Jadi Nah, gini Om, jadi di fase generatif itu ketika pengisian buah itu saya namakan menjadi fruit filling Om, pengisian hmm, buah. Kemudian fruit filling ini akan berhenti di sekitar umur 70 hari setelah polinasi. Rata-rata ya 70 hmm, sampai 80 hari lah setelah oh, polinasi. Maka selebihnya itu dia akan masuk ke pematangan buah.
Ketika fase pematangan buah itu kita genjot keadaan es tinggi tanpa harus Oke. perlakuan kalsium. Karena dengan perlakuan kalsium ditakutkan kalsium itu yang kita berikan sebelumnya itu akan semakin banyak menumpuk dan menghambat pergerakan dari K tadi untuk fase pematangan buah. Oke. Jadi pembesaran buah itu sampai umur 70 hari setelah bunga mekar gitu ya Om ya. Setelah itu fase pematangan buah. Ya, Berarti fase pematangan buah kalsium di stop supaya tidak menghambat penyerapan kalium karena sama-sama memiliki muatan positif gitu ya Om ya. nggih, saya kan belajarkan jenengan, Om. Enggak Om ah. Oke. Nah, Ini ini Om Om ada ya. yang bertanya lagi. Nanya Om, Biasanya saat Om. pematangan buah itu boleh nggak pakai KCl? Oh, itu tadi durian apa tuh Om? Ini D168. Oh, Mas Aplikasi Muat. pakai Merauke Tetap Jaya full. Keren ya Om ya. Mana bikin ngiler ini Ring ah. tidak ada pulur basah. Ring Oh, Sip. menyala dan keriput. Iya. Mau kirim kemana tuh Om? Buahnya di belakang banyak Om. Ini mau kirim ke pelanggan kita di Surabaya dan Jakarta serta Bandung. Ini aplikasi saya Om, ketika menggunakan sulfur mulus, Oh, ada bercak, oh dan jadi yang juga sulfur ketika tunggal itu penjagaan disemprot ya Om ya? Oh, D iya. dan penjagaan dari penggorek buah mulus ini Om. Tadi semprot sulfurnya di umur berapa tuh Om? Berapa hari? Mulai dari pentil, selang-seling dengan insektisida. Oke. Om, kembali ke pertanyaan Om ya. Ini dari Pak Suratno. Mau tanya Om, saat pematangan buah apakah boleh pakai pupuk KCl? Nah, Om, menurut jenengan gimana tuh Om? Monggo. Om, kalau menurut saya ketika curah hujan tinggi, tolong hindari CL lah, yang ada klornya. Karena kalau sepengetahuan saya, ketika kita menggunakan KCl yang ada klor atau K yang ada CL-nya, dia akan memperbesar sel dan akan lebih cepat menarik air ke atas. Maka akibatnya mengkal. Kalau memang mau pengisian buah, bolehlah. Cuma jangan banyak-banyak, karena pupuk yang beredar di pasaran pun mengandung garam kan. Seperti Iya. itu. Jadi kalau menurut saya, kalau jenengan kondisinya berada di Jawa, kemudian curah hujan tinggi, hindari KCL. Seperti itu. Kalau musim kemarau mah menggunakan KCl nggak apa-apa untuk pengisian buah karena dia akan cepat menarik air. Cuma tugas kita adalah menyediakan air yang lebih banyak seperti daripada biasanya di musim kemarau. Jadi lebih cocok pakai kalium yang sumbernya dari kalium sulfat ya Om ya. Untuk di musim hujan ini ya. K2O lah, K2O+. Jadi bisa pakai SOP kalau enggak subur kali butir ya Om ya. Tuh, jangan pakai MOP ya. Oke. Ini lanjut pertanyaan lagi. Wah, ini kayaknya episode kali ini seru nih Om. Banyak yang nanya Om. Bikin episode keempat nanti Om. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, Bang, pohon durianku tahun kemarin berbuah lebat. Kok tahun sekarang itu sepi buahnya? Ini kenapa ini? Ini pasti sering dialami oleh para pekebun ini ya. Tahun kemarin buahnya lebat, tiba-tiba tahun sekarang, musim sekarang sepi buahnya. Gimana Om? Gini Om, secara alami ya, kalau kita lihat pohon-pohon di lokal yang nggak dirawat lah, katakanlah pohon-pohon lokal di desa, itu kan ada fase di mana dia puncak.
Kemudian tahun berikutnya hasilnya lebih sedikit. Kemudian tahun ketiga dia istirahat sama sekali nggak berbunga atau nggak berbuah. Itu kan salah satu pohon untuk recovery, Om. Nah, fenomena yang terjadi sekarang adalah tahun lalu adalah El Nino kan, musim kemarau panjang itu kan. Hmm. Nah, jadi buah itu susul-susulan dia. Cuma kadang pekebun itu lalai. Wah, dibiarkan aja, dibiarkan aja. Kemudian ketika habis panen, recovery-nya nggak dapat musim hujan. Recovery itu sangat susah ketika nggak musim hujan, Om. Karena kita harus menyediakan air banyak untuk dia minum. Karena pupuk itu yang kita berikan kan larut terhadap air. Makanya ketika memasuki kemarau, pohon itu masih belum sehat. CN rasionya masih terlalu rendah. Karena efek dari tahun kemarin yang berbunga terlalu banyak dan panjang. Nah, kemudian ada lagi nih fenomena yang dia dapat musim kemarau dia bunga. Akibatnya rontok. Karena kena hujan. Ya itu karena juga kurang sehat juga. Masa recovery-nya itu kurang sebenarnya. Makanya saran saya tadi di awal adalah November itu stop. Sudah harus panen. Maksimal Desember awal stop. Maka ketika recovery, dia akan mendapatkan banyak air. Recovery-nya itu akan lebih sekitar Desember, Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan recovery cukup lah untuk memunculkan buah tunas muda. Jadi sebenarnya itu hanya di recovery-nya aja. Nah, percepatan recovery itu kan kita bisa bantu nutrisi penyehatan pohon, mungkin pakai grower 15-9-20 plus karate boroni kan, atau 20-10-10 sprinter. Kita bisa bantu percepat dengan itulah. Seperti itu. Cuma intinya recovery harus ada air. Seperti itu. Oke, jadi mungkin musim sebelumnya buahnya juga terlalu banyak ya Om ya. Otomatis pohon itu kan bekerja keras ya, menambang unsur hara di dalam tanah untuk mencukupi buah yang sekian banyak supaya bisa terisi. Nah, otomatis musim berikutnya jadi loyo. Nah, mungkin perlu waktu untuk rehat sejenak, untuk menyehatkan kembali pohonnya. Ya, kita harus cukupkan dengan nutrisi yang cukup pula supaya kondisi pohon juga bisa normal kembali. Om Tabah, tidak terasa udah 1 jam kita bincang-bincang ini Om ya. Ini pada episode kali ini nggak kerasa ya Om ya. Jadi antusiasme sahabat Mutiara yang menyimak episode kali ini juga sangat tinggi, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh narasumber kita kali ini, Om Tabah Haryanto. Nah, bisa sedikit saya simpulkan Om ya. Jadi memang durian ini adalah tanaman yang sangat terpengaruh sekali oleh kondisi alam cuaca. Jadi apalagi dengan ditanam di negara kita, di mana biasanya pembesaran buah, pematangan buah itu adalah memasuki musim penghujan yang lagi deras-derasnya. Jadi ada beberapa tips tadi yang diberikan oleh Om Tabah ya, dengan tentunya dengan memperlancar drainase di sekitar pohon, terus juga dengan mengurangi penjarangan buah. Jangan lupa untuk menyemprotkan, menjaga kesehatan buah dengan penyemprotan insektisida, fungisida. Terus juga kalau bisa kita mulai terapkan yaitu dengan mengatur pola pembungaan yang lebih awal, di mana pada waktu setelah panen kita segera memberikan pupuk P yang tinggi, menabung P yang tinggi supaya apabila ada kemarau itu bisa berbunga lebih awal. Ya, sahabat Mutiara semua, ya, oke. Demikian episode Bicara Tani kita kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel NPK Mutiara TV, pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lain. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Bicara Tani ya, yang live pada tiap hari Kamis sore
jam 3:30 WIB ya di channel NPK Mutiara TV. Dan salam sukses petani semua sahabat Mutiara. Selamat berjumpa kembali. Salam Mutiara. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya nih. Saya pakai buah. Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk Mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.